Ya pemirsa, kembali di Indonesia Memilih Pemirsa, Pesta Demokrasi Indonesia. Seperti kita janjikan tadi, sudah bersama kami ada Mbak Monika selaku pakar gestur dan mikroekspresi, dan juga ada Kang Ujang Ya, selaku pengamat politik. Tadi kita sudah lihat pencoblosan sejak pagi hingga siang hari ini. Kalau dari Kang Ujang, dari kacamata Kang Ujang terlebih dahulu, jalannya pencoblosan pada hari ini seperti apa kalau Kang Ujang melihatnya? Ya, saya mengamati juga dari pagi ya. Saya tadi pagi tuh di jam 6 sudah keluar rumah tuh di televisi sebelah gitu kan. Saya lihat pencoblosan dari tempat ke tempat yang ditayangkan, termasuk tadi di News TV gitu kan. Kita menyaksikan episode di mana Pilpres ini luar biasa ya. Antusias publik, masyarakat, walaupun diguyur hujan gitu, luar biasa. Nah kenapa? Karena kelihatannya publik 2019 itu kan banyak terjadi polarisasi, banyak terjadi ribut-ribut. Nah kelihatannya evaluasi dari publik itu ya mengenai jiwa mereka. Artinya bahwa publik juga ingin Pilpres ini tidak ribut, tidak terjadi polarisasi, tidak mau berkonflik. Akhirnya ya mereka memilih dengan tenang, mencoblos dengan enak. Tadi saya di Depok, Mas Pram dan Mbak Prisa ya, begitu luar biasa masyarakat. Bahkan saya itu sampai dibawa masuk ke rumah tokoh gitu, Kang Ujang mampir dulu katanya. Artinya begitu indahnya demokrasi kita. Ini cermin budaya Indonesia sejatinya, bahwa yang katanya Pilpres akan ribut, ya kan, akan rusuh, akan berkonflik, nyatanya alhamdulillah gitu, bahwa semuanya dari pagi hingga siang hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Walaupun memang kelihatannya ada insiden ya, 1-2 tempat yang memang itu adalah bagian daripada ya proses demokrasi. Karena begini, kalau kita ambil skalanya, skala misalkan 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 ini ada satu masalah, nggak ada, artinya kan itu bisa dimaklumi. Kalau persentasenya kecil, kecil ya. Artinya kita kan demokrasi atau pemilu yang paling kompleks di dunia. Jadi oleh karena itu kalau ada sedikit masalah ya ini akan menjadi sorotan dunia, dan bagi saya ya perlu dimaklumi asalkan bukan kecurangan. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi yang sejauh pemantauan hingga saat ini tergolong kondusif sebenarnya ya? Ya kita lihat tadi, kita menyaksikan di banyak TPS ada Pak Mahfud MD kan, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Kita lihat bahwa semuanya menikmati ya proses mencoblosnya. Kita lihat juga tadi warga juga ketika ditanya kan, mereka juga menjawabnya juga dengan enak. Bahwa katanya rahasia kan, tadi juga ada menyebutkan ingin memilih Perindo, ingin memilih 03, itu demokrasi. Itu adalah keindahan kita dalam konteks berdemokrasi, bahwa hari ini kita menghadirkan pemilu yang bukan hanya ingin menjaga demokrasi, tapi ingin pemilu yang berkualitas dan katakanlah tidak ada kecurangan-kecurangan begitu. Ya benar-benar pesta demokrasi untuk rakyat, Kang Ujang ya. Terlebih tadi begitu. Tidak hanya hujan, tapi sebagian wilayah juga diterjang banjir katanya. Dan kalau kita ke Mbak Monika melihat seperti apa nih sebagai kacamata Mbak Monika melihat tahun ini, apalagi dikatakan pemilu kita ini pemilu terbesar. Jadi ini masih resonate dengan yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi ya, bahwa kita lihat masyarakat ini cukup damai, cukup tenang dari hal yang diisukan bahwa akan ada keramaian seperti itu. Nah, yang saya sempat perhatikan ini tadi adalah ketika Ibu Mega setelah mencoblos terus kemudian menyampaikan pernyataan publiknya begitu ya. Nah, Bu Mega itu tadi tampil dengan menggunakan baju putih, kemudian menggunakan shawl merah gitu ya. Jadi kita lihat adalah jiwa nasionalismenya ini terlihat dari pakaian yang dikenakan. Nah, terus kemudian ketika beliau menjawab jangan curang, jangan takut dan sebagainya. Nah, ini diikuti dengan suara yang lebih tenang dan rendah seperti itu. Nah, ini adalah kita melihat ada keprihatinan gitu ya terhadap kondisi ini. Tetapi emosi yang muncul bukanlah merupakan satu kemarahan. Nah, ketika seseorang itu berpindah suara ya dari biasanya kalau tinggi itu menyatakan kemarahan, tetapi kalau rendah ini adalah dalam suasana yang sudah lebih tenang, sama berarti beresonate dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat secara umum gitu ya. Jadi artinya bagaimana pelaku atau para kontestan ini sendiri menyikapi terhadap kondisi hari ini begitu. Oke, Ibu Monika tadi mengatakan ada keprihatinan meskipun bukan amarah karena suaranya lebih merendah gitu. Keprihatinan dalam hal apa mungkin? Ya, jadi ketika beliau mengatakan jangan curang, jangan takut dan sebagainya, ketika dikatakan dengan intonasi suara yang menggunakan suara bawah, saya mengatakan seperti itu. Nah, maka ini adalah merupakan suatu jawaban bahwa saya sudah tahu jawabannya, tetapi cara meresponnya itu dengan penuh
penerimaan, ada seperti itu. Saya udah tahu jawabannya, artinya jawaban yang mana nih? Ya, artinya pemenangnya gitu. Nggak, artinya gini, bahwa ini kalau ini satu paslon yang menang, saya udah tahu jawabannya. Oke. Begitu. Jadi Kalau Mbak Monika itu lebih pesimis atau optimis? ya, jadi kalau kita lihat adalah penerimaan. Gitu. Apapun Jadi yang terjadi. apapun yang terjadi adalah penerimaan seperti ini. Asalkan tidak curang dan ya Nggak, masyarakat jadi memilih curang tapi saya sudah tahu. Oke. Nah, Hasil sudah tahu seperti apa, Hasilnya, gambaran sudah tahu ya, gambar seperti apa kasarnya. Nah kalau ke Kang Ujang seperti apa nih kalau dari pengamatan dari Mbak Monika tadi, ini Ibu Mega tonnya agak lebih merendah di kali ini, di tahun ini. Iya, karena memang saya melihat begini ya, kan ketika kampanye 70 hari lalu ada masa tenang, itu kan juga masa jeda yang menurut saya bahan introspeksi bagi semua kontestan, ketua umum partai, elit, untuk bahwa sejatinya ya ketika berkampanye silahkan saling mengkritik gitu ya, saling katakanlah adu ide gagasan ya, tapi memang jangan sampai adu fisik, itu kan alhamdulillah tidak terjadi lah katakanlah. Nah ketika minggu tenang sudah selesai, hari ini kita pencoblosan tadi Bu Mega menunjukkan sosok kenegarawanannya gitu, tidak harus bernada tinggi gitu ya, walaupun mungkin melihat pemilu ini dianggap bagi Bu Mega ya dianggap sesuatu ada yang kurang, ada yang minus, saya melihatnya begitu. Nah kebatinan dari semua tokoh saya melihat gitu ya, semuanya adem gitu. Lihat saja tadi Pak Mahfud MD ketika diwawancara kan, semuanya alhamdulillah berjalan lancar katanya. Artinya kita ingin menyaksikan episode di mana bahwa Pilpres kali ini betul-betul ya kita dorong agar berintegritas. Artinya tadi kecurangan-kecurangan itu bisa diminimalisir. Mbak Priska dan Mas Pram ya, saya kemarin didatangi oleh jurnalis dari Malaysia mengatakan mereka kagum dengan proses demokrasi pemilu di kita. Kenapa? Karena ada minggu tenang pun itu di Malaysia kami nggak ada katanya. Dan kami menyaksikan enak Pak Ujang katanya. Tadi sepanjang jalan dari hotel tempat beliau menginap di Tanah Abang ke rumah saya di Depok itu ada pencopotan baliho, APK itu enak katanya dibersihkan. Artinya antusias dari jurnalis luar negeri gitu itu melihat pemilu kita tuh adem gitu ya. Nah, kita harus buktikan. Nah, elit pun sama. Saya melihat ya tadi elit begitu pernyataannya ditanya oleh teman-teman media semuanya menjawab ya ingin aman, damai. Nah, terkait dengan Bu Mega tadi saya salut dengan Ibu Mega. Artinya menjaga demokrasi sangat sangat kuat, punya prinsip, tetapi ketika beliau ya waktunya mencoblos ya diberikan kebebasan bahwa rakyat Indonesia bebas memilih siapapun dan yang penting berjalan dengan aman. Oke, Kang. Begitu. Biasanya kan memang adem begitu ya sampai dengan masing-masing dari paslon melakukan pencoblosan seperti ataupun pendukungnya. Tetapi yang kita nantikan saat ini adalah beberapa jam ke depan hasil quick count. Nah, hasil quick count ini katanya pukul jam 2 atau jam 3 sore nanti untuk mulai penghitungan suara nih, Kang Ujang. Ini apakah merepresentasikan perolehan suara sudah pastikan semuanya masuk atau seperti apa nih untuk pemenangan beberapa paslon? Ya, sejauh mana bisa jadi gambaran gitu ya? Iya hasil kan keseluruhan. Kalau kita bicara quick count itu kan sudah diuji ya dan sudah teruji juga dari pemilu ke pemilu. Dan hasilnya kan presisi. Artinya ada yang hasilnya cuma bedanya 1%, ada yang 2% dan tidak jauh dari 3%. Artinya kalau kita ingin melihat sebuah metodologi quick count ya memang metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa melihat hitung cepat. Oleh karena itu ya ketika menyaksikan 2019 yang lalu tidak ada jauh meleset ya dari hasil yang bukan asli ya, hasil yang resmi dari KPU. Ya kita ingin menyaksikan juga sama bahwa quick count itu dilakukan, diselenggarakan, dinyatakan ingin menjawab ya keresahan publik, ingin menjawab lebih dulu bahwa sesungguhnya siapa yang menang. Dan itu ya quick count kita bisa pertanggungjawabkan dan tidak ada perdebatan karena undang-undang juga membolehkan. Yang penting misalkan 2 jam setelah TPS ditutup baru boleh melakukan quick count. Artinya jam 15 itu boleh melakukan quick count, 2 jam setelah itu. Artinya undang-undang membolehkan quick count dan quick count sudah teruji. Jadi saya melihat hasil quick count ini bisa dipertanggungjawabkan dan biasanya hasilnya juga tidak melenceng jauh dari hasil resmi yang diumumkan KPU nanti. Jadi hasil quick count menurut Kang Ujang ini tidak akan jauh berbeda dengan hasil resmi. Biasanya seperti itu ya Kang Ujang ya. Tapi Kang Ujang kita tahu dinamika masih terus terjadi meskipun di masa tenang kemarin adalah yang meluncurkan film, kemudian pelaporan dan lain sebagainya. Nah kita harapkan nanti setelah hasil quick count tetap kondusif ya, jangan sampai malah begitu. ada riak-riaknya justru setelah quick count. Cuma pemirsa kami akan bahas lagi sesaat
sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Pemilih.